Bismillahirrahmanirrahim. Corona of Corona. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yang artinya adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona yang mulai muncul pada tahun 2019. Berita hari ini, di akhir Januari 2021, jumlah kasus COVID di Indonesia tembus angka 1 juta dan menempati urutan 8 dunia. Di tengah harapan baru sekaligus pro dan kontra mengenai vaksin corona, dan di saat harap-harap cemas mengenai Genos sebagai alat pendeteksi corona buatan Indonesia, inilah cara deteksi COVID yang telah menyelamatkan banyak nyawa, sekaligus memperdalam duka bagi mereka yang sedang berduka. Yang pertama, rapid test antibody. Rapid test antibody awalnya dikenal sebagai rapid test saja. Rapid test antibody adalah tes diagnostik cepat COVID-19 untuk mendeteksi keberadaan antibody dalam darah. Ketika terinfeksi virus, tubuh akan menghasilkan antibody dalam beberapa hari atau pekan kemudian. Tes ini tidak menunjukkan apakah seorang saat ini sedang terinfeksi. Konon, metode ini adalah cara yang baik jika ingin melacak penyebaran COVID-19 dalam suatu populasi. Hasil tes dari rapid test antibody ini membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit dengan tingkat akurasi di bawah 20%. Rapid test antibody membutuhkan sampel darah dari ujung jari atau pembuluh vena. Validitas hasil tes ini berlaku hingga 14 hari. Sedangkan harga untuk tes ini sekitar 100-200 ribu rupiah. Yang menjadi masalah adalah, pertama, tubuh menghasilkan antibodi saat ada serangan masuk. Jadi hampir setiap orang yang tidak sehat, hasil tesnya adalah reaktif. Yang kedua, di pedesaan dan kalangan masyarakat awam, hasil reaktif tes antibodi ini sudah dianggap positif COVID-19. Ketiga, hampir semua rumah sakit menerapkan rapid test antibodi ini untuk semua pasien yang masuk. Pasien yang ke rumah sakit pasti karena sakit, jadi hampir pasti hasilnya adalah reaktif. Yang keempat, banyak pasien meninggal saat hasil swab PCR belum keluar dan dimakamkan dengan protokol COVID, padahal saat hasil swab PCR keluar hasilnya negatif. Kelima, saat orang yang berduka meninggal keluarganya, tidak ada yang berani datang karena takut dan atau dihalangi akibat hasil rapid test yang reaktif ini. Rapid test antigen. Rapid test antigen adalah tes diagnostik cepat COVID-19 yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen atau benda asing seperti virus yang masuk ke dalam tubuh. Antigen akan terdeteksi ketika virus aktif bereplikasi. Rapid test antigen cocok dilakukan ketika orang baru saja terinfeksi. Karena sebelum antibodi muncul untuk melawan virus yang masuk ke tubuh, ada peran antigen yang bertugas mempelajarinya. Rapid test antigen membutuhkan sampel lendir dari dalam hidung atau tenggorokan. Lamanya hasil tes ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan tingkat akurasi sekitar 80%. Harga yang dipatok untuk rapid test antigen berkisar dari 150 sampai 300 ribu rupiah. Rapid test antigen dikenal juga dengan nama swab antigen. Disebut rapid test karena hasilnya dapat cepat diketahui. Sedangkan disebut swab karena metode pengambilannya adalah usapan ke hidung atau tenggorokan. Tes ini menjadi syarat perjalanan saat ini dan validitas hasil tesnya berlaku untuk 2-3 hari saja. Masalahnya adalah sampai saat ini banyak rumah sakit yang tidak atau belum menyediakan tes ini. Swab PCR. PCR merupakan kependekan dari Polymerase Chain Reaction. Swab PCR dikenal juga sebagai Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR test. Tes swab PCR adalah metode untuk mendeteksi adanya pola genetik atau DNA dan RNA dari suatu sel, kuman, atau virus, termasuk virus corona yang menjadi penyebab COVID-19. Tes ini merupakan rekomendasi yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization. Tes swab PCR digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan cara
mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang dikumpulkan. Sampelnya sendiri berasal dari lendir di dalam hidung dan tenggorokan yang diambil dengan metode swab atau usap. Udah. Laki-laki patah menangis. Sampai saat ini, swab PCR adalah metode yang dianggap paling akurat untuk mendeteksi COVID-19. Hasil dari tes swab PCR membutuhkan waktu setidaknya 1-2 hari setelah sampel diterima di laboratorium. Tingkat akurasinya di atas 90%. Untuk harga yang harus dibayar, tes swab PCR ini dipatok dengan harga 900.000 sampai 1,3 juta. Masalahnya adalah mahal. Selain itu, karena yang diteliti hanya sebagian potongan DNA dan RNA virus, tes ini tidak bisa mendeteksi apakah virus tersebut masih aktif ataukah sudah mati. Ini mengakibatkan banyak pasien COVID yang telah melakukan isolasi berminggu-minggu masih terdeteksi positif. Masalah lainnya adalah di rumah sakit, saat PCR menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS, hasil bisa diterima sekitar 7 hari. Tetapi, jika mau dengan biaya mandiri sekitar 1,3 juta, hasilnya bisa keluar dalam waktu 3 hari. Itulah 3 macam tes deteksi COVID-19 yang saat ini ada dan diberlakukan. Saat ini berkembang harapan baru mengenai Genus. Genus merupakan alat deteksi COVID-19 melalui embusan napas yang dikembangkan oleh tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Alat tersebut mampu mendeteksi COVID-19 dalam waktu 3 menit. Genus berupaya mendeteksi volatile organic compounds atau VOC atau senyawa organik mudah menguap pada embusan napas seseorang. Pola VOC orang sehat akan berbeda dengan orang sakit. Begitu pula dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Untuk satu kali tes COVID-19 menggunakan alat Genus ini dipatok dengan harga 20.000. Genus belum bisa menggantikan pengecekan COVID-19 yang sudah ada, sebab alat itu masih dalam fase eksperimental. Kelemahannya adalah karena yang dideteksi adalah embusan napas, orang yang habis mengkonsumsi makanan beraroma keras seperti jengkol, durian hingga kopi, sekitar 30 menit sebelum tes, hasil deteksinya akan jadi tidak akurat. Sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di masa pandemi ini, usahakan selalu jaga jarak minimal 2 meter, kemudian sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun, serta selalu kenakan masker, karena konon, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Silakan subscribe channel ini jika berkenan dan silakan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih.